Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pemakaian multi-table pada pembuatan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi ya. Langsung saja kita menuju ke perancangannya dulu. Nah, di dalam perancangannya ini, dalam perancangannya kita menggunakan IR diagram ya. Nah, IR diagram ini mengenai sebuah pelayanan di dalam puskesmas. Jadi mulai dari customer atau pasien datang, terus pembuatan paspor dan username untuk login, terus melakukan registrasi, terus rekam medis, terus mendapatkan resep sampai dengan pembayaran untuk pengobatan ya. Di sini sudah ada atribut-atribut yang dipakai, masing-masing mempunyai primary key sendiri-sendiri ya. Sedangkan untuk registrasi ini, entity registrasi ini ada juga origin key. Jadi nanti di dalam entity yang terdapat primary key dan origin key, nanti kita akan membuat query untuk multi table ya, karena ini sudah bukan satu table lagi, ini sudah mengandung beberapa origin key. Langsung saja kita ke pemrogramannya, codingannya. Nah, untuk yang pemrograman yang satu tabel itu kan mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya, itu juga nggak terlalu sesulit dengan yang multi table. Nah, yang multi table ini yang pertama-tama kita harus menyiapkan, kalau ini untuk yang pendaftaran pasien. Jadi yang tadi ini ada registrasi, ada ID pasien, dan ada di poli. Ini ada 3 macam. Nah, masing-masing ini data source-nya itu sendiri-sendiri teman-teman. Mulai dari data source yang buat registrasi, data source yang buat polinya, terus ada data source buat yang pasiennya. Jadi masing-masing primary key dan origin key-nya itu datanya kan dia dari source tabelnya masing-masing. Jadi di sini kita pakai sendiri-sendiri. Nah, untuk yang keempat ini merupakan penggabungan dari 3 macam data source tadi. Nah, untuk yang query-nya sendiri, query-nya juga untuk yang ini, data source 1 dia juga ngambil dari data source 1 saja. Untuk yang 2 juga dia ngambil dari tabel 2 saja. Tapi untuk yang campurannya ini, untuk yang multi table ini kita menggunakan query inner join. Jadi di sini kita dilihatkan query mengenai inner join. Jadi masing-masing tabel yang di join, kita kalau biasanya kan pakai select bintang bla 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 bla. Nah, di sini kita akan mengambil datanya itu satu persatu gitu ya. Jadi data yang dari tabel registrasi kita apa saja nih, umpamanya nomor, terus juga ada nomor antrian, ada tanggal. Nah, terus juga ada yang dari poli nih. Dari poli juga ini kan berarti kan ada 2 macam ya, yang dari polinya ada dan juga di tabel registrasinya juga ada. Nah, disinilah pemakaian query inner join ya. Nah, di sini registrasi inner join data yang sama poli on. Nah, dia ada dengan sama di poli
.id poli. Jadi dia di sini diibaratkan itu berarti ini pengguna inner join-nya ini untuk menyamakan bahwa ternyata di tabel registrasi ini yang terdapat origin key-nya ini yang dari tabel poli ini dia ngambil datanya dari ID poli. Begitu juga dengan ID pasien yang merupakan primary key dari tabel pasien. Nah, di sini juga inner join lagi di sini. Nah, jadi begitu teman-teman. Setelah ini query-nya digabung, maka hasilnya nanti akan digabungkan menjadi di data source yang nomor 4 ini. Jadi query yang masing-masing ini digabungin di query yang keempat, data source-nya juga digabungin ke data source yang keempat ini. Nah, untuk masalah selanjutnya itu untuk CRUD-nya ya, untuk penggunaan create, read, update dan delete pada tombolnya. Kita lihat. Nah, untuk create-nya sendiri kita juga tidak sama dengan create yang untuk yang satu tabel ya. Di sini kita karena pakainya lookup data, maka kita di sini juga keterangannya lookup data. Nah, query-nya seperti ini. Jadi pertamanya untuk query tabel yang pertamanya dibuka, baru untuk penyimpanannya kita tutup dulu, baru buka lagi di sini seperti ini teman-teman. Nah, untuk kalau exitnya kan tinggal di ini aja ya, show-nya aja. Begitu juga dengan cancel, tinggal ngilangin isi data di DB edit-nya. Nah, yang kedua di edit. Nah, edit ini juga kita query-nya udah nyampur ini. Nah, di sini query-nya udah nyampur. Ini juga pertama kita di query yang pertama ini, query tabel yang pertama ini berarti kita filter dulu dengan menggunakan nomor registrasi sebagai kuncinya ya, sebagai variabel yang difilter. Ketika data ditemukan, maka dia akan langsung membukanya, terus baru ditampilkan di DB edit gitu teman-teman. Nah, untuk runningnya kita coba ya, untuk pembuatan aplikasi yang sudah dikerjakan. Nah, ini kita mulai dari registrasi dulu. Di sini kita kalau mau registrasi kita registrasi lagi di sini. Kalau mau nambah user lagi, keluar, kita coba. Nah, ini untuk biodata pasiennya. Di sini keluar lagi. Untuk pendaftaran pasien yang tadi